tengah gegap gempita Kongres Tidar, sebuah seruan nyaring menggema, Prabowo 2 periode. Namun, alih-alih menerima dukungan itu, Presiden Prabowo Subianto justru menghentikan euforia tersebut. Dengan nada tegas namun tenang, ia berkata, "Tolong jangan sebut seperti itu." Pernyataan ini sontak jadi perbincangan publik. Apakah ini sikap negarawan sejati? Atau bagian dari strategi komunikasi politik tingkat tinggi? Dan inilah DB News Uncovered. Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Dewan Penasihat Tunas Indonesia Raya, Bapak Prabowo Subianto. What has he got if not himself? Then he has not to say. Tanggal 17 Mei 2025, dalam Kongres 4 PP Tidar Sayap Pemuda Partai Gerindra, atmosfer penuh semangat mendadak berubah. Seorang kader berseru lantang, "Prabowo 2 periode." Tapi Prabowo tak menyambut seruan itu. Ia memilih menegur, bukan karena menolak dukungan, tetapi karena ia ingin fokus pada satu hal: menjalankan amanah rakyat. Karena kayaknya ada kebiasaan banyak di organisasi-organisasi kita, kalau kongres-kongres itu sering terjadi ketegangan, ricuh karena ingin jadi pengurus. Terima kasih bahwa di kalangan Gerindra selama sekian belas tahun kita berdiri, semuanya tenang, lancar, memilih pemimpin ya biasa saja, dan justru pemimpin itu adalah pengabdian dan pengorbanan. Ia menyatakan, "Kita belum 1 tahun menjalankan tugas. Jangan terlalu cepat bicara 2 periode." Sebuah sikap yang jarang kita temui dalam iklim politik hari ini, di mana ambisi seringkali melampaui kinerja. Apakah Prabowo 2 periode atau tidak? Selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang menarik, Prabowo juga menyampaikan sesuatu yang jarang diucapkan oleh seorang pemimpin. Evaluasi diri. Ia menegaskan jika dirinya tidak berhasil memimpin, maka ia tidak akan mencalonkan diri kembali. Ini bukan hanya soal gaya komunikasi, ini soal nilai. Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, menyebutkan sikap ini sebagai bentuk andap asor atau kerendahan hati ala pemimpin Jawa. Sebuah pendekatan kepemimpinan yang lebih mengutamakan hasil kerja, bukan seruan kemenangan dini. Namun, realitas politik seringkali lebih rumit. Februari 2025, hanya beberapa bulan sebelum Kongres Tidar Partai Gerindra melalui Kongres Luar Biasa secara resmi mencalonkan kembali Prabowo sebagai Capres 2029. Kader partai ingin kesinambungan.
Mereka tak ingin kehilangan figur sentral. Saat ditanya soal pencalonan itu, Prabowo menjawab singkat, "Insya Allah." Sebuah jawaban diplomatis yang menyiratkan dua makna, harapan dan kehati-hatian. Karena bagi Prabowo, menyelesaikan amanah 5 tahun ini lebih penting daripada memikirkan 5 tahun berikutnya. Lalu, benarkah Prabowo menolak 2 periode? Atau justru ini bagian dari strategi komunikasi yang cerdas? Pengamat politik Muhammad Jamiluddin Ritonga menyebut ini sebagai langkah menjaga stabilitas dan fokus kinerja. Ketimbang mengundang pro kontra terlalu dini, Prabowo memilih bersikap negarawan. Sikap menahan diri ini mungkin jadi sinyal bahwa ia ingin mencatatkan legasi sebagai presiden yang bekerja, bukan sekedar menjabat. Dan bila hasil kerjanya memuaskan publik, maka periode kedua bisa datang sebagai konsekuensi, bukan tuntutan. Apa dampaknya bagi masa depan politik Indonesia? Yang pertama, stabilitas. Dengan tidak terburu-buru mencalonkan diri, Prabowo memberi ruang bagi pemerintahannya untuk bekerja tanpa tekanan elektoral. Yang kedua, etika kepemimpinan. Sikap Prabowo bisa jadi presiden baru bahwa politik tak selalu harus penuh ambisi. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berbicara. Dan yang ketiga, tantangan bagi partai. Gerindra kini harus menyeimbangkan semangat kader dengan kehendak sang pemimpin. Prabowo Subianto telah memberi pesan kuat. Kekuatan bukan segalanya. Tanggung jawab jauh lebih utama. Dalam dunia politik yang sering gaduh dan penuh manuver, sikap ini bisa jadi pencerah. Tapi ada pertanyaan besar. Apakah ini strategi komunikasi cerdas untuk membangun momentum politik secara perlahan?
Atau betul-betul cerminan pemimpin yang mengedepankan etika dan hasil kerja? Bagaimana menurut Anda? Apakah Prabowo tengah memainkan strategi politik tingkat tinggi atau benar-benar menjunjung etika kepemimpinan? Tulis opini Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten politik berkualitas hanya di DB News.